Halo semua, selamat datang di seri belajar Python menggunakan Google Colaboratory atau populer disebut Google Colab. Ini adalah tutorial seri pertama belajar pemrograman Python. Sangat sesuai bagi teman-teman semuanya yang baru belajar untuk pemrograman Python ini. Saya sengaja mengajak teman-teman semua belajar Python melalui Google Colab. Meskipun sebenarnya belajar Python bisa melalui beberapa aplikasi editor seperti Visual Studio Code, PyCharm, ataupun IDE dan interpreter lainnya. Tentunya kita harus menginstal terlebih dahulu di komputer kita. Oke, kenapa kita belajar Python melalui Google Colab? Jawabannya adalah Google Colab merupakan salah satu layanan tools Google yang membantu kita sebagai user dalam proses pemrograman dan pengolahan data secara online. Ibaratnya kita dipinjami oleh Google mulai dari prosesor dengan spesifikasi yang mampu mengolah data yang besar, ya, termasuk mengolah citra atau image processing, memori juga, dan juga kapasitas hard disk untuk penyimpanan data, sehingga kita hanya membutuhkan koneksi internet saja. Google Colab pada dasarnya serupa ya dengan Jupyter Notebook gratis ya. Ini bagi yang sudah pernah mencoba Jupyter Notebook tentunya tidak asing dengan Google Colab ya. Namun Google Colab berbentuk cloud yang cukup dijalankan menggunakan browser dan memungkinkan kita ya untuk bekerja dengan kode Python tanpa perlu melakukan proses instalasi dan setup yang lainnya. Justru semua keperluan setting dan adjustment diserahkan ke cloud Google Colab. Di akhir serial pembelajaran Python ini ya, saya mengajak teman-teman semuanya untuk belajar dasar-dasar machine learning. Oke, sekarang kita mulai dengan Google Colab. Yang pertama ya, kita buka Google Chrome ya, namun jangan lupa untuk mengisikan dulu atau login dulu menggunakan akun di Google kita ya. Saya menggunakan akun Gmail. Kemudian pada bagian address bar kita ketikkan aja cukup Colab gitu aja ya. Nah, ini ada sisa case ya. Nah, kita ketikkan Colab seperti ini, kemudian tekan enter. Kita lihat di baris yang pertama ya, di sini ada colab.research ya .google.com. Nah, kita klik yang Google Colab. Mungkin ya, ini masih menunggu koneksi, oke. Mungkin bagi teman-teman yang baru pertama ini masih kosong biasanya atau tampilannya mungkin berbeda ya. Di bagian ini nanti kalau dokumen-dokumen pemrograman kita sudah banyak akan ditampilkan di sini. Nah, ini ada satu contoh latihan 1 ya, kemudian welcome to collaboratory. Nah, di welcome collaboratory ini khususnya nanti akan tampil bagi yang baru pertama kali menggunakan Google Colab. Kemudian di bagian-bagian yang atas ya, kita perhatikan di sini ada examples. Kalau teksnya bahasa Indonesia, di sini ada contoh, kemudian dokumen terbaru, kemudian di sini koneksi dengan Google Drive kita, tentunya file-file yang ada di Google Drive. Kemudian bisa kita hubungkan juga ke repo di GitHub. Kemudian di sini untuk upload file. Nah, kita memulai dari awal dulu, nanti sambil berjalan di seri-seri berikutnya kita akan pergunakan untuk mengambil data dari Google Drive maupun GitHub. Oke, langsung kita masuk. Kita bisa klik di sini New Notebook ya. Oke, kita tunggu sebentar.
Nah, ini tergantung dari koneksi ya. Oke, kita lihat di sini. Ini adalah bagian utama dari Google Colab. Kita lihat yang di bagian atas. Di sini tertulis untitled 0.ipynb. Untuk ipynb ini adalah extension dari Jupyter Notebook ya. Kemudian di untitled kosong ini bisa kita ganti latihan 1. Umpamanya saya ketikkan latihan 1 dan ipynb kita biarkan saja ya, nggak usah kita ganti karena ini adalah extend dari Jupyter Notebook. Kemudian tekan enter. Nah, di bagian yang bawah ini ada menu file, edit, view, insert ya, runtime, tool dan seterusnya. Kemudian di bawahnya ada code dan ada teks. Ini adalah bagian untuk menambahkan sel. Satu untuk plus code, ini adalah untuk sel coding. Kemudian satunya lagi untuk text cell-nya. Jadi kita bisa meletakkan dokumen, kita menulis dokumen di sini sebagai penjelasan dari coding-codingan kita yang terpisah dari sel code-nya. Nah, kita coba ini ya untuk yang pertama. Misalkan kita ingin mengetahui ini versi Python yang dipergunakan versi berapa. Kita ketikkan aja tanda seru Python, kemudian -2 kali version seperti ini. Nah, kita jalankan ya running cell-nya. Kita run untuk selnya. Tunggu sebentar, kita perhatikan di sebelah kanan ini. Ini ada status connecting ya. Artinya kita masih menghubungkan dengan mesin dari Google Compute Engine. Kemudian initializing, status sudah terhubung, dan setelah terhubung nanti di sini tampil untuk RAM yang dipergunakan berapa dan disknya yang sudah kita pakai berapa. Nah, kemudian kita lihat hasilnya. Nah, ini adalah yang barusan kita ketik, Python versi mayornya 3 ya, .8.10 ya, atau kita sebut Python versi 3. Kemudian jika ingin menambahkan sel baru ya, cukup kita ketik lagi di sini plus code. Nah, coba saya ulangin lagi menggunakan Python ya, tanda seru, cuman P-nya, huruf P-nya saya tidak suka huruf kecil ya, saya ingin huruf besar saja. Version ya seperti ini, kemudian kita run. Tentunya untuk running yang kedua ini biasanya lebih cepat ya, karena dia sudah terhubung ya. Jadi tidak perlu connecting dan initializing, cukup langsung di run. Nah, kita perhatikan di sini. Ini kenapa ini? Python command not found. Artinya apa? Artinya adalah komen-komen yang ada di Python menggunakan case sensitif ya. Termasuk juga variabel nanti kita gunakan case sensitif, artinya dibedakan huruf besar dan kecil. Nah, kita ketik P-nya kita ganti dengan P kecil, kemudian kita run cell lagi. Nah, dia baru bisa menampilkan seperti ini. Jadi perlu kita ingat bahwa Python sama dengan beberapa bahasa pemrograman yang lainnya, seperti C, kemudian PHP ya, kemudian juga JavaScript ya, dia bersifat case sensitif. Oke, itu saja pengenalan Python menggunakan Google Colaboratory. Untuk seri berikutnya kita masuk langsung ke Google Colab dan belajar secara perlahan, bertahap ya. Semoga teman-teman semua nantinya bisa memahami dan menjadi jagoan-jagoan coding Python. Terima kasih, sampai bertemu kembali di seri berikutnya.